sini saya akan menjelaskan materi tentang Cognitive Behavior Therapy atau biasa disebut dengan CBT. CBT atau terapi kognitif perilaku adalah pendekatan konseling yang membantu individu memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Pendekatan ini beranggapan bahwa pikiran negatif dapat mempengaruhi emosi dan tindakan seseorang. Menurut Aaron T. Beck, masalah emosional seperti cemas, stres, dan rendah diri sering muncul karena pola pikir yang tidak realistis. Nah, oleh sebab itu, CBT membantu individu mengenali dan mengubah pikiran negatif menjadi lebih positif dan rasional. CBT itu dia berfokus pada masalah yang sedang dialami oleh individu saat ini. Jadi dia itu membantu konseli untuk menemukan cara berpikir dan perilaku yang lebih sehat. Dalam prosesnya, konselor dan konseli bekerja sama secara aktif untuk melatih perubahan pola pikir dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada konsep dasar CBT. Nah, CBT memiliki keyakinan bahwa yang pertama itu adalah pikiran mempengaruhi perasaan dan perilaku. Nah, jadi maksudnya di sini adalah apa yang seseorang pikirkan tentang suatu keadaan akan mempengaruhi bagaimana ia merasa dan bertindak. Jadi, bukan hanya situasinya yang mempengaruhi emosi, tetapi juga cara seseorang untuk menafsirkan situasi tersebut. Nah, yang kedua ini ada pikiran negatif dapat menyebabkan masalah emosional. Jadi maksudnya di sini adalah ketika seseorang sering memiliki pikiran negatif, berlebihan, atau tidak sesuai dengan kenyataan, hal itu dapat menimbulkan masalah seperti cemas, takut, stres, rendah diri, atau depresi. Nah, pikiran-pikiran seperti itu akan membuat seseorang itu akan merasa tertekan dan akhirnya mempengaruhi perilaku sehari-hari. Misalnya, menarik diri dari lingkungan atau kehilangan motivasi. Nah, yang ketiga ini ada pola pikir yang tidak rasional dapat diubah menjadi lebih realistis dan positif. Nah, jadi di sini CBT itu membantu seseorang mengenali pikiran yang salah atau tidak logis, lalu menggantinya dengan cara berpikir yang lebih masuk akal dan lebih sehat. Nah, dengan cara mengubah pola pikir menjadi lebih realistis, perasaan dan perilaku seseorang itu juga bisa menjadi lebih baik ke depannya. Nah, di sini ada tujuan pendekatan CBT. Sini ada beberapa tujuan. Yang pertama ada membantu konseli mengenali pikiran negatif. Nah, tujuan ini berarti CBT membantu konseli menyadari pikiran-pikiran negatif yang sering muncul di dalam dirinya, terutama pikiran yang membuatnya sedih, cemas, takut, atau rendah diri. Seringkali seseorang tidak sadar bahwa pikirannya sendiri mempengaruhi emosinya. Nah, di dalam CBT, konseli diajak mengenali dan memahami pola pikir tersebut. Yang kedua, ada mengubah pola pikir yang tidak rasional menjadi realistis. Nah, CBT itu bertujuan untuk membantu konseli mengganti pikiran yang berlebihan, tidak logis, atau tidak sesuai kenyataan menjadi pikiran yang lebih masuk akal dan positif. Nah, dengan cara ini, konseli dapat melihat masalah secara lebih sehat dan tidak terlalu terbebani oleh pikirannya sendiri. Lalu tujuan yang ketiga yaitu mengurangi kecemasan, stres, dan perilaku negatif. Nah, pikiran negatif itu sering menyebabkan emosi yang tidak nyaman, seperti cemas, takut, marah, atau stres. Di sini CBT itu membantu mengurangi perasaan tersebut dengan memperbaiki cara berpikir dan perilaku konseli. Nah, melalui CBT, konseli bisa belajar menghadapi masalah dengan lebih tenang dan lebih terkontrol. Terus yang keempat, tujuannya yaitu membantu konseli memiliki perilaku yang lebih sehat dan adaptif. Jadi CBT itu tidak hanya fokus pada pikiran, tetapi juga membantu konseli
membentuk perilaku yang lebih baik dan sesuai dengan keadaan. Perilaku adaptif berarti perilaku yang membantu seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyelesaikan masalah secara positif. Terus, yang kelima tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Di sini, CBT membantu konseli belajar berpikir lebih jelas ketika menghadapi masalah, sehingga ia mampu mencari solusi yang lebih tepat. Nah, selanjutnya di sini ada distorsi kognitif. Distorsi kognitif adalah pola pikir yang tidak tepat, berlebihan, atau negatif dalam menafsirkan suatu situasi. Distorsi kognitif membuat seseorang melihat keadaan secara tidak realistis sehingga dapat mempengaruhi perasaan dan perilaku menjadi negatif. Dalam pendekatan CBT yang dikembangkan oleh Aaron T. Beck, distorsi kognitif dianggap sebagai salah satu penyebab munculnya masalah emosional seperti cemas, sedih, stres, atau rendah diri. Di sini ada contoh-contoh distorsi kognitif. Yang pertama itu ada overgeneralization atau generalisasi berlebihan. Nah, overgeneralization adalah pola pikir ketika seseorang mengambil satu pengalaman buruk lalu menganggap hal tersebut akan selalu terjadi dalam semua situasi. Contohnya, seorang konseli yang berpikir, "Saya gagal sekali dalam ujian." Berarti saya memang selalu gagal. Lalu yang kedua ada mind reading atau membaca pikiran orang lain. Mind reading adalah pola pikir ketika seseorang merasa tahu apa yang dipikirkan oleh orang lain tanpa bukti yang jelas, biasanya dengan asumsi negatif. Contohnya, ada seorang konseli yang berkata, "Mereka diam saja, pasti mereka tidak suka dengan saya." Padahal kan ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Lalu yang ketiga ada black and white thinking atau pola pikir hitam putih. Black and white thinking adalah cara berpikir yang melihat sesuatu hanya dalam dua sisi ekstrim, yaitu benar atau salah, baik atau buruk, dan tanpa melihat kemungkinan yang ada di tengah-tengahnya. Contohnya, kalau saya tidak sempurna, berarti saya gagal. Padahal, dia bisa berpikir di tengahnya. Contohnya seperti, kalau saya tidak sempurna, berarti saya bisa mencobanya di kemudian hari. Lalu yang keempat ada catastrophizing atau membayangkan hal terburuk. Catastrophizing adalah pola pikir yang selalu membayangkan akibat paling buruk dari suatu situasi, meskipun kenyataannya belum tentu terjadi. Contohnya, kalau saya salah saat presentasi, hidup saya akan hancur. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan duduk ya. Maaf mengganggu waktunya ya, Bu. Ya, ada yang bisa Ibu bantu? Saya ingin mengikuti sesi konseling, Bu. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, nama kamu siapa ya? Saya Kurnia, Bu, dari kelas 11. Oke, baik Kurnia. Jadi di sini Ibu akan memberitahu ya jika sesi konseling ini berdurasi 20 menit. Dan di dalam konseling ini kamu tenang saja jika cerita kamu tidak akan kemana-mana karena Ibu memegang prinsip asas kerahasiaan. Jadi cerita kamu tidak akan kemana-mana ya. Iya, Bu. Oke, jadi kamu ingin cerita apa? Mungkin terdengar aneh, Bu, fobia saya. Tapi itu yang saya rasakan. Saya mengalami fobia tentang darah, Bu. Oke, coba bisa kamu ceritakan lagi? Setiap saya melihat darah, Bu, walaupun cuma gambar, saya merasa pusing, Bu. Kadang juga apabila saya melihat darah secara langsung, saya sering ingin pingsan, Bu. Waktu kamu melihat darah, apa yang kamu pikirkan saat itu?
darah itu akan melukai saya dan itu sangat berbahaya, Bu. Kamu berpikir bahwa darah itu sangat berbahaya untuk kamu. Iya, Bu. Apakah ketika kamu melihat darah, kamu selalu pingsan? Enggak juga sih, Bu, cuman belum pernah juga, Bu, saya mengalami pingsan. Cuman saya tuh setiap melihat darah, kepala saya pasti pusing sekali, Bu. Terus kayak reaksi tubuh saya panik, tangan saya gemetar, dan jantung saya itu berdebar-debar, Bu. Jadi kamu berpikir jika kamu melihat darah itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya ya? Iya, Bu. Coba kamu ubah pikiran kamu menjadi lebih realistis lagi. Mungkin pikiran saya yang terlalu membuat itu sesuatu yang berbahaya, Bu. Sedangkan darah itu bukan sesuatu yang berbahaya sebenarnya kalau saya pikirkan secara logika, Bu. Nah, itu kamu bisa berpikir seperti itu. Oke, setelah kamu berpikir seperti itu apa yang kamu rasakan? Saya sedikit ada rasa takut, saya agak berkurang, Bu. Cuman tetap saja ketika saya melihat darah lagi pasti saya akan merasa takut, bahkan ketika saya melihat gambarnya saja. Dan pada saat belajar biologi kemarin saya melihat darah, Bu, saya mencoba berpikir bahwa darah itu tidak akan menyakiti saya, tapi itu agak susah, Bu. Jadi kita coba pelan-pelan ya. Kamu sudah bercerita hari ini. Jadi Ibu di sini akan memberikan kamu PR. Nanti di minggu depan kita akan mulai sesi konseling lagi ya. Iya, Bu. Di sini Ibu akan memberikan kamu PR. Nah, yang pertama, di hari pertama dan kedua kamu mencoba untuk melihat gambar darah. Terus di hari ketiga dan keempat kamu coba untuk melihat video, tapi video yang ringan-ringan saja ya. Iya, Bu. Terus di hari ke 5 dan 6 kamu mencoba untuk mengubah pikiran kamu secara lebih realistis lagi ketika kamu melihat darah. Apakah kamu bisa? Bisa, Bu. Saya akan mengikuti saran yang Ibu berikan. Oke, baik. Sekarang kita cukupkan dulu ya sesi konseling hari ini. Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih ya sudah mau bercerita. Iya, Bu. Siang, Bu. Selamat siang, silakan duduk ya. Terima kasih, Bu. Oke, baik Kurnia, gimana kabarnya hari ini? Saya lebih baik dari kemarin, Bu. Oke, bisa kamu ceritakan? Saya telah mengikuti saran dan tugas yang Ibu berikan. Saya mencoba melihat gambar dan video. Ketika saya melihat gambar, saya mengatakan, oh, ini hanya gambar, itu tidak akan berbahaya. Dan saya melihat video, saya sempat pusing, Bu. Cuman saya tuh mengatur pernapasan saya mengontrol diri saya, dan saya berpikir bahwa oh, ini hanya video, itu tidak berbahaya. Dan darah juga tidak bakalan menyakiti saya, Bu. Oke, ketika kamu melihat gambar seperti itu dan melihat video, apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan saat itu? Mungkin saya pusing, Bu. Cuman saya bisa mengatasinya. Pikiran saya mengatakan bahwa oh, ini hanya darah, ini tidak akan melukai saya. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Perkembangan kamu minggu ini sangat-sangat bagus ya Kurnia ya. Kamu sudah bisa mengatasi ketakutan kamu terhadap darah. Oke, dari yang kamu ceritakan tadi, berarti semua itu hanyalah dari pikiran-pikiran kamu saja ya? Iya, Bu. Pikiran saya membuat saya merasa takut, dan mungkin itu juga hanya reaksi tubuh saya saja, Bu. Oke, jadi di situ adalah pikiran-pikiran kamu yang membuat kamu itu bisa menjadi takut, menjadi panik, menjadi cemas ketika melihat darah. Kita cukupkan ya konseling hari ini, karena Ibu lihat itu perkembangan kamu sangat bagus.
Nanti ketika kamu ingin melakukan konseling lagi atau ketika ada masalah lagi dengan diri kamu bisa bercerita lagi kepada ibu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Karena ibu, saya agak berani untuk melawan rasa takut saya Bu, dan mengubah pikiran saya yang awalnya saya mengatakan darah itu berbahaya dan melukai saya jadi berpikir oh ini tidak berbahaya karena ini hanya darah Bu, ataupun video dan gambar. Ya, bagus sekali Kurnia. Semoga kamu bisa berubah dan perubahan itu bisa menjadi yang baik untuk diri kamu sendiri ya. Iya Bu. Oke, kita cukupkan konseling hari ini. Terima kasih ya kamu sudah mau merubah pikiran kamu menjadi lebih realistis lagi, menjadi lebih baik lagi. Yang awalnya kamu sangat takut ketika melihat darah, kamu bisa untuk mencoba melawan rasa takut kamu itu. Terima kasih ya sudah membantu sama ibu. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih Bu dengan ibu telah membantu saya. Ya, terima kasih juga. Permisi ya Bu. Ya, sama-sama.